Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Armaini Sora Putri. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pasir Pengarayan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan IPS Basar 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan munculnya partai nasionalis dalam pergerakan. Yang pertama adalah Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia. Organisasi wanita di Indonesia ini yang aktif sekitar tahun 1950-an sampai dengan tahun 1960. Organisasi terlarang ini dilahirkan pada tahun 1950 dan memiliki lebih dari 650.000 orang pada tahun 1957. Kelompok ini erat kaitannya dengan Partai Komunis Indonesia. Namun sebenarnya organisasi ini adalah organisasi independen dan organisasi ini peduli terhadap masalah-masalah sosial dan feminisme. Misalnya reformasi hukum perkawinan, hak-hak buruh, dan nasionalisme Indonesia. Namun setelah Soeharto menjadi presiden, Gerwani dilarang keberadaannya. Ribuan Gerwani dibunuh sebagai bagian dari pembersihan anti komunisme berdarah dan pembunuhan seperti hal lainnya. Banyak orang lain yang mencurigai sebagai anggota PKI dan juga menyebabkan jatuhnya Soekarno. Yang kedua adalah Parindra, Partai Indonesia Raya. Parindra pertama kali didirikan pada tahun 1935 sebagai hasil penggabungan antara Perkumpulan Budi Utomo dengan Perserikatan Bangsa Indonesia dengan tujuan kerjasama dengan Belanda untuk mengamankan kemerdekaan Indonesia. Partai ini dipimpin oleh Raden Sutomo, Muhammad Husni Tamrin, Susanto Tirtoprojo, Soekarjo Wirya Pranoto, dan Murdja Diningrat, dan menjadi kelompok Indonesia yang paling berpengaruh di Volksraad, yang merupakan badan legislatif yang didirikan di Belanda. Salah satu bukti kedekatan Parindra dengan Jepang yaitu ketika Tamrin meninggal, para anggota Parindra memberikan penghormatan dengan mengangkat tangan kanannya. Bukti lain adalah pembentukan gerakan pemuda yang disebut sebagai Surya Wirawan atau Matahari Gagah Berani. Dengan demikian, Parindra digambarkan sebagai partai yang bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda dan di awal berdirinya. Akan tetapi dicurigai pada akhir kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia pada tahun 1942 sebagai partai yang bermain mata dengan Jepang untuk memperoleh kemerdekaan. Yang terakhir adalah GAPI, Gabungan Politik Indonesia. Keputusan penolakan petisi Sutarjo itu sangat mengecewakan para pimpinan nasional. Untuk mengatasi krisis kekuatan nasional ini, Muhammad Husni Tamrin mencari jalan keluar yang ditempuhnya melalui pembentukan organisasi baru, yaitu GAPI, pada tanggal 21 Mei tahun 1939. Organisasi ini adalah gabungan dari Parindra, Gerindo, Persatuan Minahasa, Partai Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Pasundan, dan PSII. Pada tanggal 24 Oktober, GAPI membentuk sebuah Badan Kongres Rakyat Indonesia atau KRI yang bertujuan untuk membahagiakan dan memakmurkan penduduk. Kegiatan GAPI selanjutnya dilakukan oleh KRI dengan mengadakan Kongres Indonesia Parlemen. Tetap merupakan tujuan utama dari GAPI selain memajukan masalah-masalah sosial. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.